Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar masih tentang teks prosedur. Nah, kali ini kita akan belajar tentang analisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya ini ada satu quotes buat kalian, buat menyemangati kalian. Ada sukses tidak akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang malas. Artinya apa? Artinya kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya. Nah, kesuksesan itu akan datang kepada orang-orang yang rajin, dan kesuksesan itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian rajin, berarti kesuksesan itu akan datang dengan cepat. Tapi kalau misalnya kalian malas, berarti kesuksesan itu akan tertunda. Selanjutnya, kita akan mengulang sedikit tentang materi kemarin, yaitu struktur teks prosedur. Nah, ada yang masih ingat strukturnya itu ada apa aja? Oke, jadi struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, ada tujuan dan pernyataan umum. Ini biasanya ada di awal paragraf yang menyatakan kita itu bakal ngebahas apa, kayak gitu. Yang kedua ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini merupakan proses dari teks prosedur. Yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan kesimpulan atau saran yang diberikan oleh si penulis terhadap teks prosedur tersebut ya. Nah, coba kita lihat ya, ini merupakan salah satu contoh dari teks prosedur yang ada di dalam buku pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Kita lihat nih di sini ada teks prosedur tentang kiat menata rambut pendek. Ya, sekilas kita lihat nih, ini tuh merupakan teks prosedur ya. Kita lihat kira-kira strukturnya di sini ada apa aja ya. Oke, yang ditandai merah ini dia merupakan otomatis merupakan awal paragraf, berarti dia ini adalah pernyataan umum ya, pernyataan umum. Lalu selanjutnya di sini ada 1 2 3 4. Itu berarti dia menandakan masuknya ke dalam bagian bagian langkah-langkah atau petunjuk atau kiat-kiat. Di sini dia membahas tentang kiat menata rambut pendek biar rapi, biar indah itu kayak gimana. Nah, terus kan teks prosedur itu dia ada 3 kan strukturnya. Nah, ini kenapa ada 2? Nah, berarti dia ini merupakan teks prosedur, cuman ya dia ini teks prosedurnya tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena di sini tidak ada bagian penegasan ulang. Sedangkan dalam teks prosedur itu harus ada struktur. Yang namanya struktur itu berarti harus terpenuhi ya. Salah satunya adalah struktur penegasan ulang. Jadi ini merupakan teks prosedur, tapi strukturnya belum lengkap atau tidak lengkap karena bagian akhirnya itu tidak ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks prosedur kompleks ya. Kita ingat-ingat lagi ya. Yang pertama ada kalimat imperatif, lalu ada kalimat deklaratif, ada kalimat interrogatif, ada pernyataan persuasif, ada kata teknis, ada konjungsi temporal, dan ada deskripsi alat atau bahan. Mungkin kalau misalnya kemarin itu kalian cuma dapatnya beberapa aja nih. Nah, sekarang ada tambahannya ya, ada beberapa tambahan dari kebahasaan teks prosedur. Salah satunya adalah kata teknis dan deskripsi alat dan bahan. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama kita mengulang lagi ya, kata kerja imperatif. Seperti yang telah dijelaskan, kalau misalnya kata kerja imperatif itu adalah kata kerja yang bentuknya itu perintah. Nah, cirinya adalah kata kerja tersebut dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini ada 5 kalimat. Di sini ada 5 kalimat, 1, 2, 3, 4, 5. Coba tolong kalian perhatikan dan baca kira-kira mana ya yang termasuk kata kerja imperatif yang berarti memerintah. Nah, kalian bisa lihat nih dari cirinya, dia ada
akhirankan i sama ditambahkan partikel lah. Kalian tinggal gampang ini, kalian tinggal menentukan aja. Sudah ya, sudah dibaca. Oke, jawaban yang benar adalah yang sip 1, 3, dan 5. Kita bisa lihat dari kata kerja yang mendapatkan akhirankan, perhatikan berarti memerintahkan mereka untuk memperhatikan. Yang ketiga, selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Itu dia menggunakan partikel lah. Lalu nomor 5 ada hindari. Hindari itu ada akhiran i ya. Nah, jadi ini adalah 3 dari contoh kata kerja imperatif. Selanjutnya ada kalimat deklaratif atau deklarasi. Ya, kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan pernyataan. Contohnya seperti ini, semua siswa diharapkan mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti dia memberikan pernyataan kalau semua siswa itu harus mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Nah, selanjutnya ada kalimat interrogatif atau kalian sering dengar yang namanya interogasi. Kalau orang diinterogasi itu berarti dia ditanya-tanya. Berarti ini adalah kalimat yang berupa pertanyaan. Kalau tadi pernyataan, sekarang pertanyaan. Contohnya, apakah semua siswa mengumpulkan tugas tepat waktu? Nah, ini kebalikan dari pernyataan yang tadi ya, contohnya. Nah, salah satu yang membedakan antara kalimat deklaratif dan interrogatif adalah penggunaan tanda baca di akhir kalimat. Kalau misalnya deklaratif, dia akhirnya itu ada tanda titik, sedangkan kalimat interrogatif sudah pasti dia adalah kalimat tanya, berarti tanda tanya ya. Selanjutnya ada kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang berfungsi mengajak atau memengaruhi si pembaca. Jadi bagaimana si pembaca itu mengikuti saran yang kita berikan. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Ada kata sebaiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa. Nah, itu kan sarannya dia. Nah, fungsinya untuk mempengaruhi atau mengajak, yuk kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Lalu ada seharusnya beritahukan walasmu terlebih dahulu jikalau dirimu tidak bisa masuk sekolah. Nah, itu saran dari si seseorang kepada orang lain agar memberikan tahu walasnya kalau misalnya dia itu kalau tidak masuk sekolah, kayak gitu ya. Itu bisa dibaca lagi nomor 3 sama nomor 4-nya. Lalu ada kata teknis. Nah, ya, kata teknis adalah kata-kata atau istilah yang hanya muncul pada topik tertentu. Artinya apa? Kata-kata atau istilah ini tergantung pada topik yang dibahas. Kayak gitu ya. Biasanya ini adalah kata-kata yang sulit, yang yang tidak umum, misalnya kayak gitu. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya topiknya itu tentang pendidikan, tentang COVID, tentang internet, nah, pasti di dalam topik yang bertemakan pendidikan pasti akan dibahas tentang kurikulum, guru, sekolah, siswa, dan lain-lain. Kalau misalnya tentang COVID, pasti ada kata pandemi, karantina, wabah, kayak gitu. Nah, itu mereka semuanya mempunyai arti masing-masing ya. Terus ada internet, kalau misalnya topiknya tentang internet, wah ini luas banget, kalian pasti menemukan yang namanya kata-kata jaringan, browser, sosial media, terus komputer, handphone, kayak gitu ya. Jadi disesuaikan sama topik yang lagi dibahas, kayak gitu. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Tempo itu berarti waktu.
satu. Nah, kalau misalnya di dalam teks prosedur ini dia menunjukkan urutan ya, urutan langkah pertama dengan langkah kedua dan langkah seterusnya kayak gitu. Nah, contohnya dari konjungsi temporal adalah seperti ini. Ada sebelum, sesudah, lalu, kemudian, ketika, tatkala, sambil, seraya, sedari, sejak, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh dari teks prosedur membuat sesuatu ya, membuat makanan. Contohnya seperti ini. Potonglah wortel itu, kemudian cuci bersih. Ya, jadi setelah wortelnya dipotong, kalian disuruh mencuci wortelnya. Itu kan ada urutannya kan? Nah, menggunakan konjungsi kemudian. Lalu ada nomor 2, masukkan garam dan gula tatkala kuah sudah mengental. Nah, itu ada urutannya. Jadi kalau misalnya kuahnya udah mengental, baru kalian masukkan garam dan gula seperti itu. Jadi ada urutannya ya. Sambil menunggu matang, aduklah perlahan. Sambil itu menunjukkan waktu. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada deskripsi alat dan bahan. Ini biasanya terdapat dalam teks prosedur untuk membuat sesuatu. Nah, deskripsi itu berarti dia menggambarkan alat dan bahan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita mempunyai gambaran nih, kira-kira ukurannya berapa, terus jumlahnya berapa, dia itu warnanya apa, bentuknya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi deskripsi itu fungsinya untuk menggambarkan. Nah, contohnya nomor 1, apabila Anda menerima tuduhan, mintalah surat tilang berwarna biru. Nah, berwarna biru ini dia mendeskripsikan terhadap surat tilang. Ya. Jadi kita bisa kebayang yang namanya surat tilang itu warnanya warna biru. Ya, jadi kalau misalnya kalian dapat tuduhan, mintalah surat tilang yang berwarna biru. Yang nomor 2, tambahkan garam secukupnya, sekitar 10 mg atau setara dengan 1 sendok teh. Nah, ini ukuran ya. Ya, di sini dia menyuruh tambahkan garam secukupnya. Kiranya itu 10 mg atau setara dengan 1 sendok teh. Itu berarti dia mendeskripsikan ukuran atau jumlah yang diperlukan takaran si garam tersebut. Yang nomor 3, sebelum memasukkan bahan-bahan, pastikan bumbu sudah mengeluarkan aroma harum dan berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini mendeskripsikan kalau misalnya kalian mau masukin bahan-bahan, kalian harus pastikan dulu kalau misalnya bumbu yang dipakai itu, bumbu yang sedang dimasak itu harus aromanya harum dulu dan berwarna kuning kecoklatan. Nah, baru kalian bisa masukkan bahan-bahan. Jadi dia mendeskripsikan alat dan bahan-bahannya. Seperti itu ya. Jadi punya gambaran atau informasi tentang alat dan bahan itu gambarannya seperti apa, jumlahnya seperti apa, terus warnanya seperti apa, seperti itu. Oke, jadi setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan tentang struktur dan ciri kebahasaannya, sekarang kalian latihan untuk memahaminya. Coba kalian latihan. Ini ada di buku paket kelas 11, buku paket kalian. Kalian mencari seperti tadi tugasnya itu mencari struktur dan kaidahnya. Di sini kalian menggunakan teks yang berjudul ciri ban tepat untuk musim hujan. Ini ada di halaman 31 ya teksnya. Nah, menggunakan teks yang ini kan kalau misalnya tadi menggunakan yang rambut pendek itu ya, tatanan rambut pendek. Nah, nanti tugasnya itu dibuat tabel seperti ini. Tabelnya ada di halaman 22. Nah, tulisannya harus rapi ya. Kalian boleh menggunakan tabel. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan tabel juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tulisannya rapi dan bersih seperti itu. Boleh menggunakan pensil berwarna atau bukan pensil ya, pulpen berwarna, spidol, terserah. Yang penting tulisannya rapi dan mudah dibaca. Nah, coba kita pahami dulu di sini. Judul teksnya, ini judul teksnya ya. Sumbernya ada di buku paket halaman berapa. Temanya tentang apa ini? Nih, misalnya ini temanya tentang transportasi.
Nah, atau tentang kendaraan misalnya seperti itu. Nah, kita lihat nih setelah kita baca teksnya, kita lihat atau kita identifikasi strukturnya sama kaidahnya. Yang pertama tujuan, ya. Di dalam teks prosedur itu kan yang pertama pasti ada tujuannya. Tujuannya apa dibuat teks tersebut? Isi dari teks tersebut apa? Kalian bisa tuliskan di sini, ya. Kalian bisa tuliskan di sini kalimat singkatnya aja. Yang kedua ada langkah-langkah. Nah, kan langkah-langkahnya misalnya banyak tuh, ada beberapa paragraf. Nah, kalian tuliskan intinya saja. Yang penting langkah-langkahnya tidak boleh hilang, atau tipsnya itu tidak boleh hilang. Yang terakhir ada penegasan kembali atau penegasan ulang. Kira-kira di dalam teks tersebut mana bagian yang menunjukkan kalau misalnya penegasan ulang, kalian ambil kalimat intinya saja. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam kaidahnya. Nah, kalian mencari kalimat kata kerja imperatif, ya. Kata kerjanya saja minimal 5, ya. Minimal 5. Itu kan banyak teksnya, pasti banyak kata kerja imperatifnya. Lalu ada konjungsinya, kalian cari konjungsinya minimal 5 juga. Terus ada pernyataan persuasif, kalian cari juga pernyataan persuasif itu contohnya seperti apa. Berarti kalau misalnya pernyataan berarti bentuknya kalimat, ya. Kalau yang tadi kata, kalau yang ini berarti kalimat. Lalu ada kata teknis. Kata teknis berarti kalian mencari kata teknisnya. Kata minimal 5 juga. Kalau misalnya kalian nemu, pasti kalian menemukan kata-kata sulit, ya. Kata-kata sulit atau kata-kata yang asing, ini tuh artinya apa ya, yang enggak lazim. Nah, itu masuknya ke kata-kata teknis. Itu bisa dituliskan di sini minimal 5, seperti itu. Lalu ada gambaran alat atau benda dan alat, ya. Itu juga kalau misalnya ada disebutkan 5, seperti itu. Nah, kalian membuat kesimpulan dari teks tersebut. Misalnya kesimpulannya teks tersebut sangat bermanfaat untuk apa, kayak gitu, atau manfaat dari teks tersebut itu digunakan untuk apa, seperti itu. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh nanti tulis di kolom komentar di bawah, ya. Terus jangan lupa isi absennya, ya. Isi absennya di bawah nama dan kelas, jangan lupa, ya. Nama dan kelas, terus adakah pertanyaan, itu ditulis di bawahnya. Kalau misalnya nggak ada, berarti kalian tulis nama dan kelasnya saja. Tugas dikumpulkan di Google Classroom dan ditulis di buku dengan rapi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.